Kepada Sport Mediaset, Roberto De Aversa mengatakan, Napoli telah berganti pelatih dan mungkin tidak memiliki kesinambungan seperti musim lalu. Simone Inzaghi dan Pioli dapat mengandalkan kesinambungan. Juventus pada kenyataan bahwa mereka tidak bermain di kompetisi Eropa, ketiga klub tersebut adalah favorit untuk mendapatkan Scudetto. Inter adalah tim yang bisa bersaing dengan baik di Liga Champions. Mereka telah menunjukkannya tahun lalu di final di mana mereka tidak pantas kalah. Saya yakin Inter adalah tim yang bercita-cita untuk maju lebih jauh. Namun, favorit juara tetap Manchester City dan Real Madrid. Dilansir FC Inter 1908, beberapa hari lalu muncul rumor di Makedonia bahwa Elie Elmas menjadi incaran Inter untuk sesi transfer berikutnya, dan kepada Calcio Napoli 24, agen Elmas mengatakan, "Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami sedang melakukan negosiasi dengan Napoli untuk pembaruan kontrak. Tetapi ada diskusi dengan banyak klub yang tertarik pada Elmas. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan." Berbicara kepada Radio 104,5, mantan kiper dan pelatih, Fernando Orsi yang kini menjadi komentator mengatakan, laga Inter versus Milan adalah salah satu tantangan paling menarik di Serie A, itu akan mengikuti pertandingan gaya Premier League yang hebat. Ada banyak alasan untuk melakukannya dengan baik, itu terjadi pada waktu yang tepat. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat, fakta bahwa pertandingan itu terjadi begitu cepat akan menghindari banyak perhitungan. Mereka adalah dua tim yang akan berusaha untuk menang sampai akhir. Setelah memenangkan Italia dengan 2 golnya, Davide Fratesi berbicara kepada Rai Sport dengan mengatakan, hal yang penting adalah membawa pulang hasil, 3 poin sangatlah penting. Saya masih harus banyak berkembang, wajar jika pelatih Simone Inzaghi mengambil pilihan tertentu, saya masih harus banyak berkembang dan saat ini saya belum berada di level starter Nerazzurri, saya mengetahuinya dan ini lebih membantu saya. Kepada Tutto Mercato Web, Massimo Orlando mengatakan, tim Milan sudah bermain bagus. Namun jika Inter memenangkan laga derby, itu akan memberikan pukulan telak bagi Milan. Saya masih ragu dengan pertahanan Milan, saya melihat Inter bagus secara fisik. Jadi saya melihat Inter sebagai favorit untuk memenangkan pertandingan derby. Namun ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus. FCInternews.it melaporkan bahwa Stadion San Siro kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh Inter dan Milan tetapi tidak dibongkar dan kemungkinan bisa menjadi rumah baru bagi rugby Italia untuk beberapa pertandingan atau bahkan secara permanen. Presiden Federasi Rugby Italia Marzio Innocenti mengatakan, jika wali kota Beppe Sala ingin membicarakannya, saya selalu siap sedia. Kita berbicara tentang fasilitas praktis untuk olahraga kami. Tapi panjangnya hanya beberapa meter, bisa diselesaikan jika perlu. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak situasi yang perlu dicermati, tapi San Siro tetaplah San Siro. Jika ada kemungkinan ini, tentu saja tidak ada yang akan mengatakan tidak tertarik, kami tentu saja sangat tertarik. Dalam beberapa jam terakhir ada pembicaraan tentang kemungkinan kembalinya Alejandro Gomez atau yang lebih dikenal Papu Gomez ke Italia, yang telah dibebaskan dari Sevilla pada jam-jam terakhir jendela transfer musim panas kemarin. Inter dan Monza dikabarkan tertarik untuk merekrut Papu Gomez. Namun, ketika diwawancarai oleh Tech24, agen Papu, Beppe Rizzo mengatakan, kami sedang bernegosiasi untuk segera kembali ke lapangan. Tetapi untuk mendapatkan kabar pasti, kami harus menunggu 1 minggu. Yang pasti tidak ke Serie A atau ke sepak bola Meksiko, saya harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu dan itu memerlukan waktu. Jadi tamu di radio TV Serie A, istri Borja Valero, Rocio Rodriguez mengatakan,
Inter sedikit difavoritkan pada pertandingan derby. Saya mengatakan ini bukan karena suami saya pernah bermain di Nerazzurri. Inter memiliki skuad yang mengesankan, bahkan di bangku cadangan. Ada pemain yang dalam performa yang sangat bagus seperti Lautaro dan Thuram, ada lini tengah yang gila, lalu derby selalu derby, apapun bisa terjadi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sayap baru Inter, Carlos Augusto, mengambil langkah pertamanya di dunia sepak bola dengan bermain futsal. Berbicara kepada Globo Esporte, Jefferson Novaes, kepala Pulau Futsal, tim tempat Augusto bermain sejak kecil, mengatakan, "Kami menyebutnya Lugano, sebagai penghormatan kepada Diego Lugano. Carlos Augusto bagi kami selalu saja menjadi Lugano karena dia sangat mirip dengannya, berambut pirang dan kuat. Dia sudah menjadi pemain yang sangat kuat, seorang starter yang hebat, dan seorang atlet yang luar biasa." Pasar transfer Inter mulai tahun 2020 dan seterusnya selalu didasarkan pada pembiayaan mandiri, membeli jika ada yang dijual. Dan hasilnya skuad Inter menjadi sangat kompetitif. Jenis strategi ini telah menyebabkan banyak pemain berganti di setiap sesi bursa transfer. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa sejak pemilik Nerazzurri mengubah strategi perusahaan mereka pada musim panas 2020 dengan pasar keluar pada dasarnya membiayai pasar masuk, hanya 7 pemain yang tersisa dari era sebelumnya, termasuk Sensi dan Sanchez yang kembali ke Nerazzurri musim panas kemarin. Sejak strategi baru itu diterapkan, Inter telah mendapatkan 5 trofi serta 1 kali mencapai final Liga Champions. Mengenai klub-klub Liga Pro Saudi bisa berpartisipasi di Liga Champions, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasser Al-Misehal, mengatakan, "Saya pikir itu hanya rumor belaka. Liga Champions adalah kompetisi paling penting karena jumlah penonton yang tertarik dan banyak klub top yang berpartisipasi. Namun pada tahap ini fokus kami adalah pada Liga Champions Asia, untuk melanjutkan kesuksesan klub kami yang telah mencapai final dalam 4 dari 5 edisi terakhir. Saat ini belum ada rencana untuk masuk ke Liga Champions, meski apapun bisa dibicarakan di masa depan. Jika ada saling menguntungkan dalam melakukan hal tersebut, kami akan selalu mengevaluasi setiap peluang. Namun saya dapat memastikan bahwa pada tahap ini belum ada rencana bagi klub kami untuk memasuki Liga Champions. Saya tidak akan menutup pintu pada setiap kesempatan. Anda tahu bahwa kita berada dalam fase yang sangat dinamis secara umum dan sepak bola juga mengalami perubahan. Kedepan, jika ada peluang bagus, kami akan selalu mempertimbangkannya bersama pemangku kepentingan yang tepat."